Halo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya David Putra dari RWP Group ya. Kita lanjutkan video edukasi RWP ya. Video yang keberapa ini? 15 atau 16 ya. Nanti kita teman-teman lihat tulisan di bawah ya. Kita akan membahas tentang suatu judul yang sangat penting, yaitu membuat artikel produk. Nah, ini pertanyaan dari murid ya di dalam grup belajar, di grup belajar 1 bulan. Website dan SEO Google ya, dari Pak Mulyadi. Ya, Pak Mulyadi kalau nggak salah dari Sulawesi nih Pak Mulyadi ya. Pertanyaan Pak Mulyadi adalah, Pak, adakah panduan membuat artikel produk? Ya, saya susah sekali mengarang kata-kata. Ya, saya susah sekali mengarang kata-kata katanya ya. Panduan membuat artikel produk. Nah, dari mana nih cara membuatnya ya? Cara membuat artikel produk. Yang dimaksudnya mungkin adalah artikel yang berkaitan dengan SEO mungkin ya teman-teman ya, karena ini adalah kelas website dan SEO Google ya. Karena ada kelas website dan SEO Google ya. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman mudah membuat artikel ya. Saya sudah siapkan 7 panduan nih. 7 panduan ya. Ada 7 panduan yang bisa diikuti, meskipun ini bisa dikombinasikan ya dengan teknik yang lain. Dan kita juga sebenarnya sudah membuat produk sendiri ya, website sendiri tentang jago konten, jago membuat konten ya di website kita sendiri ya. Itu ada 7 panduan. Tapi dengan rincian ini, insya Allah teman-teman atau Pak Mulyadi nih ya yang sudah bertanya, terima kasih Pak Mulyadi bertanya ya, jadi bahan ide untuk membuat video ini ya. Bagaimana caranya? Ya, satu ya, riset judul menggunakan kata kunci. Riset judul ya dengan alat keyword Google Keyword Planner ya. Kalau kita ada produk perawatan wajah misalnya ya, kemarin saya baru ngajar juga murid yang punya produk perawatan wajah ya, anti aging, pencerah wajah, pemutih wajah ya. Itu banyak sekali tuh pencarinya ya. Pilih aja salah satu kata kunci yang pencarinya banyak, misalnya di atas 1.000, di atas 10.000 ya. Ambil satu kata kunci utama, jadikan itu untuk bahan judul. Misalnya kata kunci utamanya adalah cara memutihkan wajah alami ya, cara memutihkan wajah alami, itu kata kunci utamanya ya. Akhirnya kita bisa buat judul ya, misalnya apa, 7 tips membuat 7 cara memutihkan wajah secara alami. Pakai tips ya, kalau bisa pakai poin-poin teman, 7 tips atau 8 tips ya, atau 5 tips ya. Ini kata kunci utama di judul ya, sedangkan kata kunci turunan kita kumpulkan. Ini ada nomor 2 ya. Kumpulkan kata kunci turunan. Kata kunci turunan itu yang masih ada kaitannya dengan produk utama kita tadi, kata kunci utama ya. Misalnya pencerah wajah atau produk pencerah wajah, produk pemutih wajah ya. Apalagi anti aging juga bisa kata kunci turunan ya, kalau dikumpulkan di dalam artikel ini. Nah, kita harus mengambil kata kunci itu supaya kita menang di Google ya. Kalau kita nggak berkaitan dengan SEO ya sih nggak usah ya, cuman buat manusia aja ya, nggak usah di riset ya. Tapi sayang karena kita teman-teman kalau punya website tujuannya buat manusia aja, itu harus pakai iklan terus, tanpa search engine ya, tanpa bantu search engine teman-teman nggak bisa muncul di Google ya. Jadi harus pakai iklan terus. Tapi kalau pakai kata kunci, selain bisa pakai iklan juga bisa pakai search engine yang datang di halaman pertama Google secara gratis ya, muncul di halaman pertama Google secara gratis. Nah, kita ambil kata kunci misalnya ada 5 sampai 6 lah kata kuncinya ya. Nah, kata kunci turunan maksudnya nomor 2 ini ya, kumpulkan. Nah, kata kunci turunan itu dipakai bahan untuk buat bahan paragraf. Ya, buat bahan paragraf. Jadi kita pengen buat berapa nih? 500 kata, 1000 kata ya. Nah, ada bahan paragrafnya untuk buat ide ya, pokok sub pokoknya. Kalau pokok bahasan utamanya di kata kunci judul ya. Nah, lalulah kita siapkan gambar juga nomor 3 ya, siapkan gambar. Minimal 1 gambar ya, atau 2 gambar. Ada yang nanya, Pak, kalau gambar saya banyak gimana, Pak? Oh, lebih bagus kalau gambar kita di konten itu banyak, lebih bagus asalkan ringan. Nah, teknik kompres dipakai ya. Gambarnya dikompres. Kalau JPEG pakai kompres JPEG, kalau PNG pakai kompres PNG. Bisa di bawah 500, di bawah 100 kilobyte ya, ukurannya, beratnya ya.
Sekitar 500-700 pixel lah ya kalau pakai pixel. Itu usahakan di bawah 100 kilobyte. Kalau di atas 100 kilobyte itu berat, loadingnya berat nanti. Nah, ini berhubungan sama SEO. Siapkan 1-2 gambar ya yang mendukung. Nah, itu baru persiapan ya. Nah, setelah itu baru Pak Mulyadi, teman-teman, carilah sumber 3-4 sumber artikel sejenis. Misal ya, kita mau membuat tadi tentang perawatan wajah alami ya. Kita cari 3-4 sumber yang sejenis, yang dari sumber yang bukan jualan ya. Kan banyak tuh sumber-sumber artikel dari Kompas, Detik atau situs lain lah ya, yang itu websitenya bukan bisa jualan kayak kita. Nah, kita mau jualan nih Kak Mulyadi, mau jualan misalnya. Karena kalau kita ambil website yang dari jualan, pasti dia udah pikirkan juga untuk keyword atau dia bahasanya nanti mirip-mirip banget teman-teman ya. Nah, kalau dari sumber artikel sejenis 3-4 sumber, kita nanti tujuannya menggabungkan ya, paragrafnya ya. Misalnya dari sumber pertama ambil paragraf yang ketiga, sumber kedua ambil paragraf kelima, sumber ketiga ambil paragraf ke-1 ya. Beberapa paragraf kita gabungkan, dikumpulkan di Notepad. Nah, di Word atau Notepad, diketik ulang. Di Notepad lah paling ringan ya. Diketik ulang, dikumpulin, lalu disusun kata-katanya ya. Jangan persis sama. Jangan persis sama ya. Kalau sama nanti teman-teman dianggap duplikat konten ya, nggak muncul di Google ya. Nggak muncul di Google. Kalau kita bisa nulis sendiri ya. Ini ada nomor 5 itu kalau bisa menulis sendiri, tulis sendiri ya. Teman-teman tulis sendiri ya. Ini saya sebenarnya banyak teman ya. Itu banyak ya. Nanti kalau dibuka banyak banget dan pusing ya. Tapi nggak apa-apa gini. Praktek menulis sendiri ya. Jadi kalau 3-4 sumber ada, tulis sendiri. Nah, idenya diambil ya. Susun kata-katanya. Kalau nggak bisa juga copy paste edit. Ya, copy paste edit sampai perbedaannya di atas 70%. Jangan di bawah 70%. Kalau bisa di atas 80%. Nanti bisa dicek pakai alat duplikat konten ya, bisa ketahuan nanti ini kata-katanya orisinal enggak? Ya, harus orisinal di atas 70%. Kalau di bawah 7% nanti dianggap kurang bagus ya sama robot Google ya. Kalau bisa berbeda 80% lebih. Nah, saya pernah buat artikel copy paste ya, murid-murid juga pernah diajarin berbedanya bisa sampai 90-100%. Wah, itu ya. Padahal artikelnya copy paste edit. Nah, berikutnya ya, kita sebarkan kata kunci ya. Kata kunci yang ada di judul, itu judulnya kata kunci utama ya. Itu disebarkan di paragraf. Tadi kan kata kunci turunan disebarkan di paragraf. Nah, kata kunci utama juga disebarin di paragraf ya. Di atas, tengah, bawah. Misalnya kita ada 5 paragraf. Paragraf 1, paragraf 3, paragraf 5 bisa ya. Atau kita ada 10 paragraf, paragraf 1, paragraf 3, paragraf 5, paragraf 6, paragraf 8, paragraf 10 lah. Enggak mesti setiap paragraf tapi disebar ya. Syarat utamanya harus ada di atas, tengah dan bawah. Itu terserah disebar di mana ya. Paling atas harus ada, paling bawah harus ada. Tengah-tengahnya terserah sebar di mana. Yang penting masih enak dibaca. Jadi berpihak kepada pengunjung. Kalau menulis jangan berpihak pada robot Google 100%. Walaupun tujuan kita muncul di Google ya teman-teman ya. Ini kemarin sudah pernah saya bahas ya pada video edukasi sebelumnya. Berpihaklah kepada pengunjung manusia ya supaya mereka ngerti dan mereka mendapat manfaat. Kalau menulis hanya berpihak pada robot Google pasti kita kalah. Ya, kalah di Google. Karena tidak enak dibaca dan orang akan segera menutup situs kita dalam hitungan detik ya tanpa meneruskan bacaan. Nah, berhentinya orang membaca dengan menutup silang situs kita itu menandakan konten kita kurang bagus dan menyebabkan SEO bisa turun. Robot Google bisa tahu ya itu kurang bagus jadi bisa turun SEO kita. Faktor pantulan namanya, faktor pentalannya tinggi ya, banyak yang keluar dari situs kita. Makanya disarankan membuat artikel itu yang berkualitas. Nah, di kelas jago konten diajarkan yaitu yang pakai ebook ya, bukan di kelas Zoom tapi itu pakai ebook. Kalau teman-teman mau konsultasi gratis silakan buat, lalu konsultasi di grup ya bagi yang sudah ikut di kelas website 1 bulan ya. Buat artikel konsultasi di grup. Kontennya seperti apa? Kalau perlu kasih linknya. Kasih linknya nanti kita baca bareng-bareng. Ya, udah bagus atau belum ya. Ada gambarnya, kasih gambarnya. Liatin, bagus atau belum ya. Karena ini akan dipakai untuk selamanya jangka panjang ya kalau artikel yang SEO friendly ya. Sudah sering saya tunjukkan ke murid-murid bahwa artikel saya di Google bertahan sampai bertahun-tahun di halaman pertama ya. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bahkan sampai 7-8 tahun ya di halaman pertama. Padahal itu sudah nggak dioptimasi lagi ya, masih mendatang pengunjung di halaman pertama ya.
karena kita menggunakan teknik ini ya, artikel menggunakan kata kunci. Dan kebanyakan juga artikel yang saya bikin kalau mengenai hal yang di luar kemampuan saya, itu saya copy paste edit. Ya, copy paste edit. Tapi yang memang kemampuan saya yang ada di kepala, yang ada di pengalaman, saya tulis sendiri ya. Yang bukan di kemampuan saya copy paste edit. Nah, itu caranya ya. Bisa juga menang dalam pertama dengan copy paste edit di atas 70%. Oke, ini Pak Mulyadi ya, tips dari saya. Ya, kira-kira jelas nggak Pak Mulyadi ya, atau teman-teman ya? Kalau kurang jelas silakan tanya di grup, ya, grup episode 1 bulan ya, supaya teman-teman bisa memperbaiki tulisannya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut kelas Zoom ya, bimbingan kita ya, silakan ya ikuti kelas Zoom yang ada 1,5 bulan durasinya ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang merasa bermanfaat artikel ini, video ini ya, silakan di-share ya ke teman-temannya supaya makin banyak orang yang melek digital marketing. Karena secara berkala kita akan update materi digital marketing sesuai dengan pertanyaan murid ya, sesuai dengan studi kasus. Insya Allah ya. Doakan saya sehat selalu dan bisa menyebarkan ilmu ini secara gratis ya, walaupun kita ada fitur berbayarnya, tapi secara gratis juga penting untuk memotivasi teman, memberikan ide-ide atau kata kunci, insight-insight yang itu akan membuat wawasan teman-teman semakin bertambah dan mudah untuk praktek. Mungkin selama ini sudah belajar di mana-mana ya, punya banyak ilmu di tempat A, tempat B, tempat C, tempat D, banyak belajar, banyak sudah keluar biaya, lalu untuk menyatukan ilmunya nggak bisa. Ya, untuk menyatukan ilmunya nggak bisa. Jadi sia-sia beli produk A, panduan B kalau nggak bisa nyatuin. Makanya ada video edukasi ini mudah-mudahan mempercepat teman-teman menyatukan ilmu-ilmu yang ada, dapat insight-nya, pencerahannya, lalu dipraktekkan. Ya, insya Allah dengan cara begitu belajar teman-teman akan lebih efektif ya daripada belajar sendiri tanpa guru atau tanpa panduan. Ya. Sekian dari saya ya. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menonton video ini. Sampai ketemu pada video edukasi berikutnya. Sukses untuk kita yang mau berusaha. Praktek, praktek, praktek. Ya, prakteknya 3 kali, bacanya 1 kali. Ya, jangan kebalik. Jangan baca 3 kali, praktek 1 kali. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu ya. Terima kasih.